Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romdoni Mahdub. Saya adalah seorang guru Al-Quran Hadis di MTS Asalam Banjarwangi. Saat ini saya sedang mengikuti kuliah program Profesi Guru atau PPG tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Salatiga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah pada hari ini Bapak bisa kembali bertemu dengan kalian dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Ya, selanjutnya sebelum kita mengawali kegiatan ini, silahkan kalian berdoa dulu, dipimpin oleh salah satu orang. Silahkan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan absen dulu. Aulia Husnun Nisa, Arpa Maulana Akbar, Aji Saputra, Aisyah Rini, Alisnawati, Dederian, Hilma Mutoharoh, Indri Aulia Putri, Indriani, Miska Regina, Muhammad Yusuf, Muhammad Saifullah, Muhammad Zikri Muhsinin, Fahrul Latif, Susilawati, Siti Munawaroh. Baik, Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada kesempatan kali ini. Selanjutnya Bapak akan kita cek dulu kerapihannya ya. Kelihatannya sudah pada rapi ya. Meja, kursi sudah pada rapi. Kemudian ini rambutnya dirapikan dulu, dimasukkan. Nah, seperti itu. Ya, silahkan dipersiapkan bukunya, pensilnya dipersiapkan. Ya, baik. Untuk pertemuan kita hari ini ialah mengenai memahami Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Ya, jadi materi kita yang akan kita pelajari dan akan kita bahas hari ini adalah memahami Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Sekarang coba kalian bayangkan ketika kalian pergi ke suatu hutan, kemudian di dalam hutan tersebut tersesat. Nah, kalian itu pergi ke hutan, ya, kemudian di dalam hutan kalian tersesat. Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan? Iya, mencari bantuan atau menggunakan kompas supaya tidak tersesat. Kemudian selain menggunakan kompas, kalau anak pramuka pasti tahu, menggunakan asap, menggunakan peluit juga bisa. Nah, itu adalah salah satu misal atau contoh
ketika kalian tersesat di hutan, maka kalian harus menggunakan peralatan, bisa kompas, bisa peluit, bisa asap, ya, supaya kita di dalam hutan tidak tersesat. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah digunakan sebagai petunjuk supaya manusia tidak tersesat, ya. Nah, jadi Al-Quran itu di apa namanya digunakan sebagai petunjuk supaya manusia tidak tersesat di dunia ini. Jadi dengan menggunakan Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran ini digunakan sebagai petunjuk. Nah, apakah kalian di rumahnya masing-masing sering membaca Al-Quran? Ya, bagus sekali itu ya, karena membaca Al-Quran itu merupakan suatu kebaikan dan akan mendapatkan pahala. Satu huruf membaca Al-Quran akan mendapat 10 kebaikan. 10 huruf membaca Al-Quran akan mendapat 100 kebaikan. 100 huruf membaca Al-Quran akan mendapat 1000 kebaikan. Jadi pahalanya berlipat-lipat seperti itu ya dalam membaca Al-Quran itu. Jadi kita harus membiasakan untuk selalu membaca Al-Quran. Tujuan pembelajaran mengenai materi memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup. 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian Al-Quran dan hadis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, siswa dapat menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, perlu kalian pahami, nanti Bapak akan berikan waktu untuk memahami dan membaca materi mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Silahkan kalian amati, pahami, dan baca materi yang telah disajikan di layar Infocus ini. Silahkan kalian amati, pahami, dan baca ya materi yang disajikan di depan. 10 menit atau 20 menit cukup? Ya, silahkan ya. Kalau ada yang perlu dicatat, silahkan catat. Kemudian nanti sesi berikutnya kita akan berdiskusi ya. Silahkan. Silahkan diamati. Silahkan. Baik, sudah ya, cukup waktu 20 menit digunakan kalian untuk memahami, membaca, dan menuliskan kembali materi mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Selanjutnya, silahkan kalian baca dulu Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 ini. Coba dibaca bersama-sama. Dilanjut surat Al-Furqan ayat 1. Ya, terima kasih. Selanjutnya dibentuk
kelompok untuk membahas dan mendiskusikan materi yang telah kalian baca tadi, ya. Langsung saja, ini kelompok 1, ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, dan ini kelompok 5. Silahkan kalian diskusikan bersama dengan teman kalian mengenai pengertian Al-Quran, fungsi Al-Quran, dan nama lain Al-Quran. Silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Bapak beri waktu sekitar 10-20 menit, cukup ya? Ya, silahkan kalian diskusikan yang telah kalian baca tadi. Nah, mengenai pengertian Al-Quran, nama lain Al-Quran, dan fungsi Al-Quran. Silahkan. Silahkan, kalian diskusikan dengan teman kalian ya. Silahkan diskusikan. Il, ya, ya, so, Ya, Pak. ya. Silahkan, silahkan. So, ya, ya, ya. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan oleh ketua kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Baik, 20 menit sudah cukup ya. Sekarang setiap kelompok silakan presentasikan oleh ketua kelompoknya masing-masing, dimulai dari kelompok 1 ya. Coba kelompok 1 silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya, silakan. Ya, silakan boleh berdiri. Sama Kak Hilma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sekarang dipresentasikan oleh ketua kelompoknya masing-masing, dimulai dari kelompok 1 oleh Kak Hilma. Silakan Kak Hilma presentasikan hasilnya. Ya. Ya, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Akan dipresentasikan oleh Kak Bagas. Silakan, kelompok 2. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan beri tepuk tangan. Baik, untuk kelompok 3 akan dipresentasikan oleh Kak Aisyah. Silakan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama lain Alkitab, Al-Hadis, dan Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 akan dipresentasikan oleh Kak Iil. Silakan. Cok. Kak Iil, silakan. Kak Hilmi. Assalamualaikum. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dari Subhanahu wa taala, sedangkan lafaznya dari Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5 yang akan dipresentasikan oleh Saifullah. Silakan. Kak Saifullah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Alkitab dan Al-Qur'an. Al-Quran berfungsi sebagai sumber ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, selanjutnya silakan kalian bertanya dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, dan seterusnya. Dari kelompok 1 silakan berikan pertanyaan ke kelompok 2, nanti kelompok 2 akan menjawabnya. Silakan. Ya, silakan. Ya, kelompok 2 silakan jawab. Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu seperti bagaimana bunyinya? Ya, baik. Terima kasih. Sekarang kelompok 2 bertanya ke kelompok 3. Silakan. Silakan. Di Gua Hiro. Jadi, pertanyaannya adalah di manakah Nabi Muhammad menerima wahyu? Jawabannya di Gua Hiro. Silakan kelompok 3 bertanya ke kelompok 4. Ya, silakan dijawab. Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan tanggal 17 Ramadan. Kelompok 4 ke kelompok 5 silakan bertanya. Al-Quran di dalam surat itu ada 114 surat ya. Baik, terima kasih. Kalian sudah bertukar pertanyaan dan saling menjawab. Baik, anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, alhamdulillah materi Al-Quran sebagai pedoman hidup sudah sampai di penghujung. Marilah kita bersama-sama melakukan kesimpulan ya dari pelajaran yang telah kita pelajari barusan. Yang pertama dimulai dari pengertian Al-Quran. Yuk kita simpulkan bersama-sama. Pengertian Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Selanjutnya nama-nama lain Al-Quran adalah Alkitab, Al-Hadis, Al-Furqan. Itu adalah nama-nama Al-Quran. Selanjutnya fungsi Al-Quran apa saja? Fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia ya, kemudian sebagai obat ya, kemudian sebagai pembeda antara hak dan batil, kemudian
Juga Al-Quran itu fungsinya adalah untuk mengoreksi kitab-kitab terdahulu seperti kitab Injil, Taurat, Zabur ya, kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu itu disempurnakan dan dikoreksi dengan kitab Al-Quran ya. Baik anak-anak, untuk kegiatan penutup kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman hidup bagi kita sebagai manusia, karena di dalam Al-Quran dan Al-Hadis terdapat berbagai petunjuk dan sumber supaya dijadikan oleh kita sebagai pedoman hidup, supaya kita tidak tersesat dalam menjalani segala kegiatan atau peribadahan di dunia ini. Al-Quran sendiri pengertiannya adalah merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan Al-Quran itu sendiri diturunkan di Gua Hiro. Kemudian ayat pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah surat Al-A'laq yang berbunyi Iqra. Surat Al-A'laq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Kemudian nama-nama lain Al-Quran, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini memiliki nama-nama lain seperti Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Karim, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, fungsi Al-Quran adalah yang pertama tadi sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kemudian fungsi Al-Quran juga sebagai obat bagi manusia. Kemudian fungsi Al-Quran juga sebagai pengoreksi dan penyempurna kitab-kitab terdahulu seperti kitab Zabur, Taurat, Injil. Kemudian fungsi Al-Quran yang selanjutnya adalah sebagai pembeda antara hak dan batil atau antara yang benar dan salah. Seperti itu ya. Coba Kak Indri, Bapak akan memberikan suatu pertanyaan untuk Kak Indri. Silahkan Kak Indri jawab ya. Di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan nama lain tentang Al-Quran, yaitu Alkitab. Coba dibaca ayatnya. Ya, betul sekali. Jadi Al-Quran dinamakan Alkitab ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terima kasih Kak Indri telah menjawab ya. Selanjutnya Kak Jikril, surat terakhir yang ada di dalam Al-Quran surat apa? Surat Anas ya. Yang bagaimana bunyinya? Qul a'udzu birabbin nas. Baik, terima kasih Kak Jikril. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai hadis, mulai dari pengertian hadis, kemudian jenis-jenis hadis, kemudian para perawi hadis ya, itu nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kita hari ini mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidupku, Bapak rasa dicukupkan sampai di sini ya. Terima kasih kepada semuanya, siswa-siswa kelas 7, Bapak ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.